mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan tentunya untuk pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan program kesayangan kita yaitu Semara Islam Saja di Hati. Masih bersama saya Samarsita, dan kita ketahui bahwa menjadi seorang muslimah tentu mempunyai banyak tanggung jawab. Bukan hanya menjaga kesucian kita, tapi juga kita dituntut untuk dapat beradaptasi dan juga bisa berpikir kreatif. Ada sebuah hadis yang menyebutkan Ad-dunya mataun wa khaira mata'id dunyal mar'atus shalihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Hadis riwayat Muslim. Sesuai dengan tema kita pagi ini pemirsa, kita akan membahas menjadi muslimah yang adaptif dan kreatif, apalagi di masa sekarang ini. Dan alhamdulillah di studio sudah hadir Kak Lenggogeni SSMM. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Ini kesibukannya sekarang sibuk ngapain nih Kak? Kalau kesibukan saya kan ini ya di berbagai hal. Kalau di Salimah di bidang SDM. Kalau yang sehari-hari udah mulai ngajar lagi di STKIP Askia, udah mulai pekan kedua pertemuan. Mengelola TK juga, Pot Islam Al-Quran, tapi kita semua masih belajar jarak jauh ya, dan SDITB masih daring ya belajarnya ya Kak? Betul, dan SDITB itu Rahim di Ampe-Angke juga masih daring, jadi semua dikontrol dari rumah. Iya, masih tetap dengan kesibukan ya Kak, masih tetap mengontrol meskipun bekerjanya dari rumah ya Kak. Tentu banyak sekali yang harus dipersiapkan dengan yang sesuai dengan tema kita ya Kak, kita harus mampu beradaptasi. Ya, betul. Nah, kita langsung membahas saja karena sudah hadir juga Kakak yang akan membahas tema kita pagi ini pemirsa, dan dipersilakan untuk Kakak menyampaikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kita di sini akan sedikit berbincang-bincang mengenai bagaimana menjadi muslimah yang adaptif dan kreatif. Mungkin kalau kita flashback ke belakang ya, kita kan sudah 6 bulan ya seperti ini kondisinya. Dari sejak bulan Maret, kalau masuk sini mungkin kita udah mau memasuki bulan ke-7. Jadi memang sepertinya kita tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi di kemudian hari. Dalam arti kita tidak bisa lagi menduga-duga ini akan berakhirnya kapan. Jadi apa yang mesti kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan adalah kita harus mulai terbiasa dengan kondisi ini. Dengan kata lain adaptif. Perilaku adaptif itu apa? Perilaku adaptif itu bagaimana kita bisa menyikapi kondisi yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita dengan cara yang positif. Kalau kita bisa menyikapinya dengan cara positif, itu memberikan kesempatan kepada kita untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kebalikan dari perilaku adaptif adalah perilaku maladaptif. Artinya apa? Kita gagal menyikapi kondisi ini dengan baik. Kita cenderung berperilaku negatif yang pada akhirnya membuat kita tidak berkembang, tidak bertumbuh. Nah, ini kan sangat disayangkan. Untuk mencapai perilaku adaptif ini memang butuh proses. Dan memang tidak mudah, masing-masing individu punya kemampuan, daya tahan, dan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita yang dibutuhkan dari kita adalah belajar menjadi muslimah yang lebih adaptif lagi gitu. Mungkin kita review dulu ke belakang ya, waktu kita bulan Maret, asal dulu pernah nggak memikirkan ini bakal terjadi? Tidak sama sekali ya. Nauzubillah min dzalik ya. Bahkan saya teringat saat itu seperti bencana gitu. Kita masih berperilaku normal, masih pergi ke tempat kerja, anak-anak masih diantar ke sekolah paginya, tiba-tiba ada rumor akan diliburkan. Dan itu saat itu hanya 2 minggu, seingat saya. 2 minggu saja anak kita libur, WFH semua di rumah. Nah, itu namanya disrupsi. Ada pola yang berubah saat itu. Ketika pola itu berubah, kita mungkin masih ada sedikit harapan ya, 2 minggu ini akan berakhir gitu. Nah, mungkin kita waktu itu sudah memposisikan diri kita, membiasakan diri kita untuk ini kondisi seperti ini, kita coba turuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Kita cukup disiplin saat itu menurut saya. Betul. Karena saya pernah keluar rumah belanja,
sepi di Kota Padang tuh disiplin orang berada di dalam rumah Betul, rata-rata. waktu peraturan pertama diterapkan memang langsung dilakukan ya? Iya, betul. Yang waktu pertama kali kita, dulu istilahnya lockdown ya, belum PSBB Iya, ya. betul. Ketika lockdown benar-benar lockdown gitu. Jadinya kita mungkin di fase itu kita masih ada sedikit harapan. Kita udah merubah pola tapi masih berharap oke, ini mungkin akan tidak lama. Dan juga ketika 2 minggu sudah berjalan, apa yang terjadi? Perpanjang. Bahkan kita ironis gitu, masuk Ramadan, segala sesuatu yang kita biasa lakukan di Ramadan tahun lalu hilang Tidak seketika. lagi, ya, betul sekali. Tidak ada tarawih, sholat Jumat ditiadakan, sholat Id ditiadakan, keceriaan-ceriaan Ramadan hilang ya, buka puasa bersama semua hilang, silaturahmi semua hilang. Nah di situ tahap kebingungan sebenarnya. Tahap ketidakpastian, kita udah masuk tahap situ. Sampai kita masih juga berharap, oh mungkin nanti setelah Lebaran. Nah, kita sebenarnya sudah melewati tahap-tahap itu. Tahap disrupsi, tahap perubahan pola hidup, tahap ketidakpastian kita sudah masuk. Yang pada akhirnya anak-anak kita kembali sekolah, tahun ajaran baru, dan sampai detik ini mereka masih di rumah. Masih belajar dari rumah. Nah, seharusnya kalau sudah sekian lama diharapkan kita sudah lebih bisa masuk ke tahap penerimaan. Nah, di sini sebenarnya pintu kita menjadi punya perilaku adaptif. Kalau kita masih denial, masih menyangkal, masih mohon maaf ya, sampai saat ini kan kita masih mendengar ada orang yang tidak percaya dengan adanya corona. Betul. Masih menyangkal. Nah, itu untuk masuk ke tahap penerimaan yang agak sulit. Nah, diharapkan kita kalau sudah melewati fase-fase itu, tahap-tahap itu, kita sudah bisa masuk ke tahap penerimaan. Tahap penerimaan itu seperti apa? Oke, ini memang terjadi dan kita mau apa? Kita mau adaptifkah atau mau maladaptifkah? Kita mau mencoba untuk mengikuti iramanya atau kita mau coba sekedar marah-marah, cemas, tidak terima, kesal gitu. Nah, itu akan pada akhirnya akan menghancurkan mental kita sebenarnya. Nah, sebenarnya itu kalau kita bicara tentang perilaku adaptif itu ada di Quran sebenarnya. Di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu yang mengubah keadaannya. Itu yang kita pegang kuncinya. Jadi gini, jangan pernah meminta situasi yang menyesuaikan kita, karena itu bagian dari takdir. Kalau kita mau menguji keimanan kita harusnya pertanyakan pada diri kita, sebesar berapa besar kita mengimani ini, apa yang terjadi di muka bumi ini adalah bagian dari qadarullah, bagian dari takdir Allah. Kalau kita masih juga kasar yang ngeyel, menyangkal, dipertanyakan lagi iman kita. Apakah kita sudah segitu percayanya dengan kebesaran Allah? Sudah segitu yakinnya dengan takdir yang memang sudah terjadi? Padahal disebutkan di Islam, Allah belum nyatakan beriman kalau kita belum diuji. Jadi pertanyaannya itu, kita mau menganggap ujian ini sebagai challenge, sebagai tantangan, yang kita berusaha sebagai umat manusia yang berpikir, sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah lainnya karena dimiliki akal, memiliki hati, apakah mampu untuk menghadapi challenge itu? Hanya sekedar untuk atau sebaliknya, sekedar hanya bisa mengumpat, marah, mencaci, bahkan malah hilang motivasi. Demotivasi itu tiba-tiba menjadikan corona ini kambing hitam. Males lagi corona gitu. Lagi corona, enggak lah, saya tidak akan melakukan ini kan masih corona. Nah, itu yang kita sayangkan, padahal coronanya ada, dunianya juga berputar terus. Dunia juga nggak lagi berhenti, tandanya apa? Manusia juga harus bergerak, tidak bisa hanya diam gitu. Jadi memang nanti kalau semisal ditanya, tadi saya mengutipnya dari Dr. Leonardo Gunawan sebenarnya yang 3 tahap itu, disrupsi, tahap ketidakpastian atau kebingungan, dan tahap penerimaan itu dari dokter kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, kalau kita udah masuk ke tahap penerimaan tadi, kita udah berdamai kan sama diri kita. Nah, mulailah kita beradaptasi. Nah, ini yang mau saya jelaskan di sini, gimana kiatnya agar kita mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Mungkin pemirsa bisa juga sekarang mulai introspeksi diri. Apakah saya sudah masuk ke tahap penerimaan? Jangan-jangan belum. Jangan-jangan masih gamang, masih bingung, masih galau gitu. Nah, ini harus segera diantisipasi, karena menurut WHO virus ini kita tidak akan pernah tahu, bisa jadi 2 tahun lagi.
Nah, kita harus mandang optimis kan ke depan kan. Apa what's next gitu. Jangan mikirin ke belakangnya gitu. Tidak jadi penghambat ya, Kak? Jangan jadi penghambat dan jangan mikirin ke belakangnya. Jika kalau virusnya tidak ada, jika kalau ini, jika kalau itu enggak, itu kontraproduktif. Enggak akan menghasilkan apa-apa. Yang kita cari sekarang adalah solusinya. Solusi ke depan kita mau ngapain. Seperti itu. Nah, mungkin nanti ada beberapa kiat ya yang akan saya bagikan. Ini pertama, kalau kita sudah merasa oke, saya sudah mau masuk ke fase penerimaan. Pertama yang kita harus lakukan adalah realistis. Realistis itu apa? Kita harus paham, ada idealita, tapi juga ada realita. Idealnya belajar di sekolah, idealitanya. Realitanya, sekolah itu faktor risiko penyebaran virus. Kita harus dudukan dulu, idealnya ini, realitanya ini, gitu. Idealnya menikah, barale, itu memang harus sebagai ajang silaturahim seluruh keluarga besar dari seluruh kedua belah pihak, seluruh kerabat handai tulan, teman, kawan, bahkan dari segala lini ya, dari ajang reuni teman kita dari SD sampai kuliah semisal, ideal. Realitanya syarat sah menikah itu cuma 5. Ya kan, ada pengantinnya, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ijab kabul, wali, saksi, selesai. Jadi kita harus pikirkan mana yang idealitanya, mana realitanya. Jangan bertahan di idealisme, sampai-sampai kita ada kayak seperti ini. Saya baru mau nikah kalau corona berlalu, lah nggak bisa gitu loh. Maksudnya harus realistis. Menikah tuh bagian dari sunnahnya Rasul. Siapa yang nggak mengikuti sunnahnya, kita bukan umatnya kan jadinya. Jadi kalau bisa prioritaskan amal ibadahnya dong. Ibadah diprioritaskan, bukan perhelatannya gitu. Nah itu tadi. Kalau untuk mencapai pola pikir seperti itu, pola pikir yang realistis tadi, itu yang emang diharapkan kita menjadi manusia yang fleksibel. Kita mampu fleksibel gitu loh. Jadi nggak kaku gitu. Apapun nah, kalau kondisinya ya kan? Betul. Memang agak susah kalau dihadapi dengan karakter yang perfeksionis. Iya. Nah, di sini yang bagi-bagi kawan-kawan kita yang perfeksionis belajar untuk menurunkan ego. Turunkan egonya sebarang sedikit aja. Pikirkan ini demi keselamatan. Pikirkan ini demi kemaslahatan umat, bukan buat diri sendiri. Pikirkan itu. Kayak Padang TV juga kan kita pakai masker kalau kita mau memilih nggak pakai ya. Bisa karena, jadi ya Kak. Karena 1 jam juga pengap juga bicara. Iya, betul. Cuman kita turunkan ego kita, nah akhirnya kita akan nyaman sendiri gitu loh. Kita tidak ada penyesalan dalam hati, tidak ada kekesalan, jadi dibawa santai aja gitu. Nah, jadi belajar fleksibel. Nah, fleksibel ini memang diharapkan memang dalam situasi ini kita yang mulai membiasakan diri. Seperti halnya kayak mengajari anak di sekolah, di rumah. Kadang-kadang kita dapatkan kiriman-kiriman WA, video-video gimana cara orang tua mengajarkan anak gitu. Itu memang kalau menurut saya gayanya memang kurang fleksibel gitu maksudnya. Jadi kita harus belajar lagi untuk menyesuaikan diri di situ gitu. Menyesuaikan situasinya, belajar lebih berempati lagi gitu. Ya tadi kuncinya memang menurunkan egonya ya yang penting ya. Terusnya juga kita harus jadi untuk mencapai fleksibel tadi kita harus jadi pembelajar cepat memang pada akhirnya. Harus cepat belajar. Jadi jangan terpaku sama satu hal. Harus membuka pintu di banyak hal. Saya sadar banyak pelaku usaha yang saat ini terdampak ya dengan COVID. Dengan kondisi sekarang. Sekarang. Kalau semisal misal saya punya toko nih, punya toko. Udah 6 bulan terakhir ini jumlah kunjungan pembeli menurun drastis. Apakah saya harus hanya diam buka toko pagi, tutup toko malam dan hanya duduk aja? Kan saya harus cepat mengganti strategi. Betul. Harus jadi pembelajar cepat. Nah, apa yang dilakukan? Kita belajar lagi membaca situasi. Semisal kayak kalau sekarang ini teknologi daring yang menjadi andalan ya sekarang ya, teknologi daring itu bahkan Padang TV malah ada streaming YouTube-nya sekarang kan. Betul, itu sebenarnya salah satu bentuk adaptasi tadi kan. Nah itu kita juga harus belajar di situ gitu. Apa yang kita lakukan? Foto-fotokan aja semua barang-barang yang ada di toko, upload dan jual di entah di marketplace, entah di kita punya lapak pribadi, entah di WA, di Instagram dan sebagainya. Bahkan yang lucunya lagi,
saya selama pandemi ini belajar bikin aplikasi poster itu dari anak. Jadi anak saya SMP itu OSIS. Dia bisa bikin poster-poster untuk kegiatan dia waktu selama di SMP. Saya nggak pernah ngeh yang sama kayak gitu. Nah, saya terpikir kan kita harus membuat media yang menarik kan untuk pembelajaran jarak jauh. Karena kondisi sekarang ini memang apapun juga serba media ya kan? Serba media. Dan itu saya belajar sama anak saya yang SMP gitu loh. Belajar ajarin mama bikinin ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak butuh pertolongan anak, jadi saya bisa sendiri. Nah, itu yang dibilang perlu pembelajar cepat, termasuk orang tua yang saat ini sedang mengajari anaknya pelajaran. Hindari kata-kata mama nggak tahu gitu. Saya jujur, saya juga berapa kali ada saya bilang ke anak saya, mama basicnya bukan IPA, beberapa mama nggak tahu. Jadi saya lempar ke suami. Tapi ada beberapa hal yang kalau saya masih bisa pelajari, saya pelajari. Seperti kayak anak saya kelas 1 SMP itu matematika, aljabar, saya belajar lagi, jadi belajar aljabar lagi. Lumayan untuk menghilangkan kepikunan kalau menurut saya sih. Jadi kita jadi terlatih juga. Nah itu jadi kalau bisa perempuan itu harus tidak berhenti belajar. Pembelajar cepat tadi. Harus. Nah itu poin ketiga. Jadi yang pertama kan realistis, fleksibel, pembelajar cepat. Yang selanjutnya itu optimis. Nah sekarang ini kan yang dibutuhkan itu kan kesehatan mental ya. Maksudnya imun kita tuh akan bagus kalau mental kita pun juga ini dengan baik, terstimulasi dengan baik. Nah optimisme ini harus dibangun. Jangan pernah bergaul sama orang yang hanya bisa mencibir, membawa pesimisme. Semisal gini, kita mau mulai usaha nih, kita terdampak usaha, terdampak secara ekonomi, kita mau mulai usaha. Jangan terlalu terfokus sama orang-orang yang terlalu bilang belum apa-apa udah yang nggak akan laku lah kalau jual kayak gitu. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Inilah gitu. Sama dengan anak ya, anak kalau lihat ketika dia PJJ orang tuanya nyerah, itu auranya dapat tuh dia, chemistry-nya dapat. Dia akan mikir, ibu saya aja nggak sanggup, bapak saya aja nggak sanggup, ngapain saya belajar? Tidak membangun menjadi motivasi. Contoh ya Kak? Betul, children do jadinya. Orang tuanya nggak optimis, anaknya lebih nggak optimis lagi, jadi pesimis kan. Nah itu yang mesti dibangun, optimisme. Nah kalau kami di Salimah, satu cara membangunnya juga optimisme secara digital. Misalnya kayak di Instagram tuh suka ada tuh tiap hari quote-quote. Oh iya. Banyak juga orang bikin quotes ya. Itu salah satu ikhtiar kita agar muslimah tetap semangat gitu. Berikan energi positif bagi yang lain. Betul, kasih energi positif dengan yang lain. Jadinya kita tuh membangun semangat aja sekarang. Nah ini juga di rumah juga seperti itu. Ketika bersama anak-anak, jenuh pasti ada ya. Maksudnya dalam arti orang manusiawi kalau bilang jenuh, bosan, capek, lelah tuh wajar gitu. Ya, betul. Tapi kalau bisa saling mendukung gitu loh, saling mensupport satu sama lain. Kalau lihat yang satu udah down, yang lainnya jangan ikutan down gitu. Yang lainnya juga ikut support. Biar kita bisa beradaptasi bareng-bareng. Jangan sampai toksik. Yang satunya udah mulai pesimis, yang lainnya nular. Itu kan istilah toksik, jadi ngeracunin orang sekitarnya jadi gitu. ngeracunin orang sekitar. Nah itu jangan sampai, jadi harus saling mendukung satu sama lain. Nah terusnya yang berikutnya fokus. Setelah kita udah bisa membangun optimisme, kita fokus. Nah kegagalannya banyak kan seperti ini kita pada akhirnya di pandemi ini terlibat dengan banyak peran. Malah nambah perannya. Betul sekali, apalagi seorang ibu yang punya anak ya Kak? Betul, ada nambah peran jadi guru. Kalau dia mungkin ingin membantu perekonomian keluarga karena terdampak pandemi, jadi pengusaha, jadi entrepreneur di rumah. Pusing nggak tuh? Istri juga, ibu juga, guru juga, entrepreneur juga. Perkara ibu tuh, perkara rumah tangga tuh nggak sepele loh. Urusan makan, urusan beres-beres, ya, Kak? banyak semuanya. Nah, ini pangkal balanya orang jadi maladaptif nih biasanya. Jadinya malah stop, nggak bisa berkembang, nggak bisa bertumbuh karena ngerasa udah kusut duluan gitu. Nah, kalah dengan keadaan ya Kak? Kalah dengan keadaan. Jadi yang dibutuhkan adalah fokus. Jadi sekarang caranya dirinci lagi, diurai lagi. Apa sih peran kita? Itu yang kita coba. Jadinya kalau semisal peran ibu apa aja mesti kita siapkan. Peran kita sebagai guru di rumah apa aja harus kita siapkan.
Ketika kita harus menjadi entrepreneur, apapun bidang usahanya, apa yang bisa kita siapkan. Jadi kita fokus per item. Jangan sampai ini, kadang-kadang susahnya gini, sambil beres-beres rumah, sambil ngajar anak, sambil juga ngejar pesanan orang. Nah itu memang kacau gitu kan. Iya, tapi terkadang memang ada situasi yang harus menuntut kita untuk mengerjakan hal sekaligus, itu bagaimana tuh Nah, Kak? kalau kita mendapat beban yang bersamaan, itu salah satunya adalah memanage waktu. Mana yang bisa dikerjakan belakangan, mana yang bisa dikerjakan duluan, mana yang prioritas, mana yang enggak, mana yang berbatas waktu, mana yang enggak. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang pelaku usaha yang memakai orderan, kita bisa open order jauh-jauh hari gitu loh, agar kita bisa mempersiapkannya nggak buru-buru. Kan banyak tuh yang sekarang open PO hanya hari ini, tutup nanti jam 4. Itu sebenarnya antisipasi pelaku usaha untuk agar nggak overload gitu. Tidak kewalahan juga Nggak kewalahan. Terus kita lihat juga mana yang prioritas. Misalnya kayak sekolah anak, kayak anak saya ada batasnya sampai jam 12 misal. Nah tandanya kita mengerjakan pesanan-pesanan itu jangan di jam kritis gitu loh. Jangan di jam 8 sampai jam 12. Jadi kita punya schedule rapih gitu. Nah itu harus kita harus kita reposisikan lagi gitu. Nah itu kita harus belajar fokus seperti itu. Nah juga jangan lupa berbagi peran. Ingat kita juga ada pasangan kan. Nah pasangan kita apalagi kalau dia WFH itu bisa sebenarnya. Bisa didiskusikan untuk bisa mengerjakan sama-sama. Betul, kita manage sama-sama gitu loh. Mana bagian mana. Nah masalah yang ini nih saya jadi ingat. Ini kayaknya ibu-ibu juga harus menurunkan idealismenya juga. Ada kalanya gini, ada tipikal ibu-ibu yang kalau suaminya terlibat membantu istri di rumah, malah dianggap mengganggu. Ada seperti itu. Ada yang misalnya kalau anaknya bantu ibunya di dapur cuci piring, malah dianggap mengganggu. Iya, ada yang seperti itu. Ada beberapa seperti itu. Nah, kita ubah mindsetnya, kita ubah gayanya, anggap itu sebagai pembelajaran dan sebenarnya ini sebagai mengasah teamwork gitu loh dalam rumah. Nggak usah ideal banget dengan hasil. Contoh sederhana, kayak cuci piring lah. Berapa banyak orang tua yang melarang anak cuci piring cuma gara-gara takut pecah. Iya. Ya mungkin pecah 1-2 anggaplah sebagai biaya belajar gitu. Biaya pembelajaran. Tapi kan hasilnya, manfaatnya kan jangka panjang. Kita pun juga akhirnya terbantu. Betul. Sebagai orang tua kita terbantu. Dan alhamdulillah selama pandemi ini saya juga memperhatikan gitu karakter ketiga anak saya. Ada yang senang masak, ada yang senang berkebun, bertukang. Jadi kita juga sebenarnya untuk beberapa hal bisa membagi tugas rumah dengan mereka gitu. Ada juga senangnya nggak suka lihat berantakan, senangnya beres-beres gitu. Nah jadinya itu yang mesti kita sebagai ibu, sebagai muslimah lebih naik lagi ininya, sensornya, radarnya lebih ditinggikan lagi, kepekaannya ditinggikan lagi untuk membaca situasi itu gitu. Terus kalau bapak-bapak, suami itu tipikalnya jangan nunggu inisiatif karena nggak karakternya laki-laki seperti itu. Dia bukan dukun gitu loh yang bisa menangkap langsung, oh istri saya pengen dibantu ini gitu. Belum tentu karena memang tidak karakternya seperti itu. Ya minta aja baik-baik, ya tolong dong mau nggak bantuin ini, ya tolong dong ini mau nggak bantuin ini. Nah itu yang kadang yang kita harus ini. Jadi beradaptasi itu tuh nggak cukup satu orang, apalagi dalam sekarang sentral kegiatan kita kan rumah. Bikin rumah senyaman mungkin, sesorga mungkin. Kalau kita di dalam rumah itu udah terlalu banyak perdebatan, merasa yang si ini lebih banyak tugas, lebih banyak peran, si ini kurang, si ini nggak perhatian, si ini, itu neraka, nggak betah. Padahal kita di sini dilalahnya harus di dalam rumah semua kegiatan, tapi kita nggak pandai menciptakan surga di rumah kita sendiri. Jadinya tadi kita harus fokus sama. Kalau anak memang sekolah di rumah, ya kasih kesempatan jam berapa sampai jam berapa dia harus belajar. Anak saya yang SD alhamdulillah fleksibel. Dia ditunggu tugasnya sampai jam 9 malam oleh gurunya. Ya sudah, kenapa saya harus memaksakan diri anak saya pagi-pagi juga harus sekolah kayak anak sekolah pada umumnya? Saya kasih kesempatan kedua kakaknya yang SMP. Nah nanti yang si adik mengalah karena kenapa? Waktu dia masih banyak. Jadi kita punya skala prioritas gitu loh. Nah itu yang kita namanya beradaptasi gitu kan. Dan dari situ juga anak-anak akan belajar untuk membagi waktu ya Kak? Iya, belajar bagi waktu, belajar disiplin. Bahkan kalau di PAUD saya udah dikasih ke orang tua bikin schedule yang fleksibel gitu loh ke anak. Maksudnya satu anak si A dengan si B bisa beda kan schedule-nya. Bikin di rumah gitu kan biar mereka belajar juga untuk disiplin. Nah, kunci yang terakhirnya adalah husnuzon. Kita harus berbaik sangka lah dalam kondisi ini. Kalau enggak kalau bisanya hanya buruk sangka, berpikir negatif, itu benar-benar tadi yang kontraproduktif tadi.
baik sangkanya dalam hal apa? Ya tadi misalnya kayak barale tadi, nggak diundang, ya udah gitu, jangan baper. Bisa jadi kita ring kesekian sama si pengantin gitu loh. Bisa jadi pengantin hanya memprioritaskan ring 1. Karena kondisi juga ya. Karena kondisi juga, jadi harus lapang dada. Nggak bisa ini, mungkin begitu juga guru ke murid, murid ke guru. Guru ke murid, mungkin saya juga tekankan sama guru-guru saya yang di angke-angke, ya udah fleksibel aja lah. Belum tentu juga muridnya tidak mau mengerjakan, mungkin karena satu dan lain hal. Murid ke guru pun juga harus berbaik sangka juga. Bisa jadi juga gurunya dalam rangka ingin berusaha yang maksimal untuk anak, memikirkan gimana caranya anak tetap bisa beraktivitas secara positif di rumah. Jadi emang satu sama lain harus berbaik sangka. Tidak ada arisan kompleks, arisan saya kompleks udah vakum nih. Alhamdulillah satu kompleks berbaik sangka semua, nggak apa-apa. Ini demi keselamatan kita semua. Jadi itu sih kuncinya. Nah, kalau sudah kita masuk ke fase-fase itu, ke tahap-tahap itu, kalau kita udah dapat kiatnya nih, dari fase penerimaan kita bisa lebih adaptif. Nah, kalau kita sudah adaptif, kita mau berkreasi kayak apa asik. Dan tadi kita sudah berbincang dengan kakak terkait dengan menjadi wanita muslimah yang adaptif. Tentu banyak sekali fase-fase yang harus kita lewati hingga pada fase penerimaan ya kak. Dan juga banyak poin-poin yang harus diperhatikan. Apalagi kita seorang muslimah, banyak tanggung jawab yang harus kita emban ya kak. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, apalagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dengan kondisi seperti saat sekarang ini. Mari kita bisa lanjutkan lagi nih kak pembahasannya. Tadi kita udah sampai pada tahap kiat ya, kiat kita berperilaku adaptif. Nah, selanjutnya adalah bagaimana untuk menciptakan kreativitas. Nah, itu lagi. Padahal kita saat ini kan sedang social distancing kan, nggak bisa berkumpul, nggak bisa harus jaga jarak, nggak bisa ini. Kadang ide tuh mentok aja gitu loh. Lama-lama di rumah juga bosan juga gitu. Lama-lama juga nggak muncul ide-idenya. Beda dengan wanita pekerja mungkin ya karena sudah ada rutinitas yang pasti, ya ada tinggal menjalankan saja kan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Tapi bagaimana dengan muslimah-muslimah termasuk mahasiswi yang saat ini mungkin apa ya kreativitas apa yang bisa dibangkitkan ya, apa yang bisa dibangun. Nah, memang kalau kita berbicara tentang kreativitas balik lagi tentang pengalaman, pengaruh lingkungan dan ilmu ya. Nah, kalau kembali ke Salimah, karena kami dari sini mewakili dari Salimah sendiri sudah jauh lebih dulu berperilaku adaptif, jauh lebih dulu. Jadi terakhir itu kami rapat bulan Maret. Hawa-hawa mau lockdown tuh nggak ada, karena terakhir itu kita masih membagi tugas. Saya harus sama ketua, sama Ibu Ayi harus ke Padang Barat dan Bungus, kalau nggak salah ke PC. Ada tugas-tugas kita yang masih on the spot sifatnya. Tapi ketika dinyatakan seperti ini, sejak itu kita tidak pernah lagi rapat tatap muka, rapatnya online terus, selalu online rapatnya. Jadi semua kegiatannya online, pun kalau harus offline kayak pembagian bantuan, penyerahan bantuan dan segalanya itu tidak berkerumun sama sekali. Jadi cukup satu orang dengan menjaga protokol kesehatan dan mematuhi semua yang harus dikerjakan ya sesuai dengan protokol COVID. Nah, balik lagi, sebenarnya Salimah sudah berusaha bagaimana untuk memfasilitasi para muslimah di luar sana ingin lebih mengembangkan diri lagi. Karena berhubung saya dari bidang SDM, ini kita ingin menyampaikan bahwa Salimah itu perannya adalah satu pengembangan muslimah. Nah, karena kita eranya digital, karena kita eranya di pandemi ini semua berbasis teknologi, Salimah pun beradaptasi dari yang tadinya tatap muka, berkerumun, off air, on the spot, itu semua kita digitalkan. Nah, jadi buat pemirsa yang ingin, kan sebenarnya kan obat hati itu salah satunya berkumpul dengan orang-orang soleh ya. Kalau saya sih nggak mau bilang orang soleh, orang yang berusaha soleh. Mungkin saya sendiri belum soleh gitu. Nah, Salimah itu sudah beradaptasi dalam hal platform. Seperti kita udah ada IG. IG kita itu maksudnya dalam arti IG-nya live streaming. Mungkin kalau IG hanya untuk sekedar upload itu biasa, tapi kita live streaming. Live streaming IG di Salimah itu kita ada program namanya Salimah Berbagi Ilmu. Jadi itu salah satu hal yang bisa meningkatkan diri kita agar lebih produktif, lebih berkembang. Nah, itu yang salah satu contohnya. Kalau di Salimah Sumber kita malah ada kajian baca Al-Kahfi, tilawah Al-Kahfi malam Jumat. Nah, kalau di Salimah Kota Padang sendiri yang tadinya kita karimah biasanya kajiannya berkeliling dari masjid ke masjid.
mengundang penceramah, ya berkerumun pasti itu kan. Betul. Nah sekarang kita platformnya digital semua. Kita sekarang namanya kuliah WhatsApp, karimahnya WhatsApp, via WhatsApp. Dan tidak cukup hanya WhatsApp, kita streamingkan lagi ke YouTube. Jadi sebenarnya kita yang bergerak, kita jangan diam, kita bergerak mencari ilmu gitu loh. Nah itu tadi, kalau Salimah berikhtiar, berusaha, tetap kita berusaha untuk beradaptasi, tetap memberikan pelayanan terbaik, memberikan program yang terbaik untuk para muslimah, dan juga beradaptasi tadi, menyesuaikan dengan kebutuhan para muslimah di luar sana dengan kesanggupan kita yang harus mematuhi protokol COVID-19. Nah, bagi saya itu salah satunya. Jadi kalau mau silahkan, nanti kalau masih mentok ya, manusia itu kan makhluk sosial. Betul. Dia harus berinteraksi. Tapi juga jangan konyol gitu loh. Interaksinya bukan kita nongkrong di restoran, bukan kita kumpul-kumpul. Tolong tidak seperti itu gitu loh. Berinteraksi itu karena gini, perempuan itu kan memang kemampuan verbalnya di atas laki-laki ya, dia pasti butuh teman ngobrol. Betul sekali. Nah, cari komunitas yang bisa di situ kita, dan itu positif gitu loh. Di situ kita bisa mengembangkan diri, meningkatkan diri, dan kita bertumbuh. Oke, tadi kakak bilang bahwa Salimah itu berkegiatan waktu sebelum pandemi ya, mengadakan misalnya pembagian sembako, dan sebagainya, off air. Nah, ketika dihadapkan dengan kondisi pada saat sekarang ini, oke, kita dituntut untuk tetap mengadakan kegiatan, tapi dengan cara yang berbeda. Betul. Seperti melalui live streaming Instagram dan sebagainya. Nah, apakah itu bisa efektif untuk menyampaikan tujuan dari Salimah itu sendiri nih Kak? Oh gitu. Sebenarnya gini, kalau untuk efektif dan efisien ya pasti tidak ada yang bisa mengalahkan tatap muka ya. Sepertinya betul. Belajar pun juga seperti itu. Tapi gini, tak ada rotan akar pun jadi gitu. Kalau kita memang bisa di situ, satu lagi tadi kata kuncinya fokus, kita bisa sungguh-sungguh ingin mengambil ilmunya, ingin mengambil manfaatnya. Saya rasa tidak ada yang tidak efektif gitu. Insya Allah semua dapat ininya, manfaatnya dapat gitu. Sebenarnya intinya mencari hidup berkah ini gini kuncinya. Kalau kita ikut satu kegiatan, kita berkumpul dengan orang, kita berkumpul dengan satu komunitas, bikin kita makin jauh sama Allah atau makin dekat? Tentu makin dekat. Ya. Kalau rasa-rasa itu makin jauh sama Allah, itu yang dibilang malproduktif tadi. Jadi harus pandai juga memilah-milih ya. Betul, itu yang namanya kontraproduktif. Tapi kalau kita perilaku adaptif itu kan kita bertumbuh dan berkembang itu dalam hal apa? Dalam hal keimanan salah satunya. Iya. Kalau kita dengan masuk komunitas X, kita malah makin nggak bener, malah makin nggak produktif, malah nggak kelihatan manfaatnya untuk orang lain. Ya itu mungkin yang dibilang tidak efektif satu kegiatan. Tapi kalau kita ikut satu kegiatan yang membuat kita semakin dekat sama Allah, walaupun sedikit-sedikit berproses, tapi hasilnya kelihatan, itu sebenarnya yang dibilang efektif sebenarnya. Jadi kalau kita lihat efektif, kalau dari hal waktu, mungkin ya dari hal kepuasan audiens untuk bertanya, mungkin kurang ya. Kalau lebih bagus kalau off air. Tapi untuk saat ini sementara memang itu yang bisa kita lakukan. Jadi, dan ini pun program nggak terhenti sampai sini. Nanti juga ada seminar dengan Ajo Bendri. Itu kan jauh ya. Tapi tetap bisa kita hadirkan gitu. Betul. Dengan cara apa? Dengan cara berbasis digital gitu. Jadi ya mungkin untuk pemirsa silahkan aja cek IG-nya, IG kami. Itu banyak tuh pahlawan versus pencundang kalau judulnya kalau Ajo Bendri. Jadi kita mau itu temanya agak sama seperti yang saya bahas sekarang. Kita mau jadi orang yang seperti apa sih sebenarnya dalam kondisi pandemi ini? Mau bertahan dengan ratapan ketidakterimaan kita, ketidakpuasan kita atas takdir yang terjadi, atau kita mau bangkit, mau maju gitu. Ada juga nanti komunitas milenial, generasi milenial itu ada lagi nanti, tapi sedang digodok programnya. Sasarannya itu tadi, muslimah antara sekitar tahun umur 20 sampai 35 tahun. Kita tidak pernah berdiam, bergerak terus, tidak pernah berhenti gitu. Bahkan saat ini pun Salimah juga mau mencoba untuk membuka lagi cabang-cabangnya, karena kenapa? Kita ini sekarang kegiatan memang paling bagus berbasis komunitas, jadi nggak memaksa kita pergi jauh-jauh. Teritorial aja, jelas ya, kan? Teritorial aja, misalnya mana Padang Barat, Kuranji, misalnya kayak gitu. Jadi kita harusnya semakin proses adaptifnya Salimah adalah kita bercoba empati terhadap apa menjadi kebutuhan muslimah saat ini gitu. Dan itu sebenarnya PR kita masih banyak. Oke, berbicara tentang adaptif tadi kakak tadi bilang bahwa kita harus
mencoba untuk menerima, seperti menerima keadaan dan sebagainya. Nah, dengan misalnya ada satu wadah komunitas nih untuk kita bisa belajar. Tidak semua orang mungkin bisa menerima keadaan ya Kak, apalagi di tengah pandemi pada saat sekarang ini, dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak terfikirkan sebelumnya. Nah, ini bagaimana nih Kak, ketika misalnya kita tidak mampu menerima keadaan tersebut, akhirnya itu akan menurunkan kreativitas kita, kegiatan yang biasa kita lakukan mungkin tidak kita lakukan karena di rumah saja, itu bagaimana tuh Kak? Ya, sebenarnya kan kalau udah kayak gitu kan itu udah masalah hati ya. Jadi kalau lagunya Opik, obat hati kan ada 5 perkara. Itu kan sholat, puasa ya, sholat malam, berkumpul dengan orang soleh. Nah itu kita ini aja, kita taati aja yang itu. Bisa jadi hubungan kita sama Allah yang lagi bermasalah kalau kayak gitu. Gini, setan itu memang job desk-nya mengganggu manusia, wasfisu fi sudurinas, ngebisikin manusia supaya tidak jadi orang baik gitu loh. Rasa malas, demotivasi, tidak menerima, kecewa, marah, yang gak berkesudahan, sedih yang sangat mendalam, itu kan sebenarnya kan gangguan dari setan juga. Nah itu tadi, cari cari komunitas yang bikin kita makin, itu tadi, kalau mau kontak kunci berkah itu makin bikin kita dekat sama Allah apa makin jauh gitu. Gak mungkin kita dekat sama Allah tapi gak tenang, itu gak mungkin. Semakin kita faktor ilahiyahnya makin bagus, hatinya juga bisa makin tenang. Itu berbanding lurus, hipotesanya gitu. Semakin tinggi kadar keimanan kita sama Allah, semakin tinggi juga rasa ketenangan hati kita gitu. Tapi kalau kita masih ada kegalauan ya, itu bisa dijamin ada mungkin yang kurang. Nah, tapi itu kan hablum minallah, urusan kita sama Allah. Hablum minannasnya gimana? Itu tadi, pilih lingkungan, pilih komunitas, cari teman yang memang bisa membawa kita menuju keberkahan itu tadi gitu. Jangan sampai kita malah kayak saya ini kan saya udah lewat 40 tahun. Jangan sampai hari tua saya menjelang makin tua salah pilih teman yang pada akhirnya gak bikin saya malah bertumbuh semakin tua gitu loh. Itu yang bahaya. Jadi sekarang kita ini lagi pilih-pilih lagi. Bukan berarti gini, kalau kita udah masuk komunitas X kita jadi eksklusif sampai kita menolak yang Y. Nggak seperti itu. Dengan yang lain kita harus tetap baik, tapi ibaratnya untuk yang mengembangkan kepribadian kita, mentalitas kita, yaitu tadi dekat dengan yang seperti itu, yang dengan orang-orang yang bisa mendekatkan kita lebih dekat lagi kepada Allah. Gitu. Apakah ada penurunan nih Kak selama berkegiatan mungkin Salimah melalui media sosial yang biasanya mungkin mengadakan pertemuan, banyak yang datang nih dan sebagainya. Nah ketika mengadakan kegiatan melalui media sosial ini bagaimana nih Kak efeknya? Ini menariknya. Jadi kemarin tuh saya dari Departemen Pendidikan dengan ketuanya ya, Nana, itu mengolah data Excel komunitas peserta yang ingin masuk komunitas milenial. Itu alamatnya nggak di Padang. Padahal ini Salimahnya PD-nya pengurus daerahnya Padang. Itu dari mana-mana. Justru malah berkahnya kita bisa berbasis digital. Tidak hanya lingkungan kita yang merasakan. Kalau dulu kita batas-batasi, karena kita kan ada area bagian tugas. Tapi pada akhirnya dengan seperti ini, untuk daerah-daerah yang belum terjamah Salimah, itu bisa merasakan kegiatan kami gitu. Nah jadi mungkin kalau secara kuantitas sih insya Allah saya melihat menurun drastis tidak tetap setia. Bahkan follow-up kita, kajian online kita yang Karimah itu, kajian rutin muslimah itu terpaksa harus bikin dua grup WhatsApp karena satu nggak muat karena penuh ya Kak? Karena penuh seperti itu. Jadinya alhamdulillah tidak. Yang mungkin ini juga kan marketing yang terbaik itu kan WOM ya, word of mouth ya, jadi dari mulut ke mulut. Ya mungkin ini saling mengajak, saling mengajak ya mungkin. Saya merasa itu juga satu hal yang salah satu perilaku adaptif. Bisa mengajak orang pada kebaikan itu kan pahala yang saling mengalir kan. Apalagi menuntut ilmu. Betul. Ilmu yang bermanfaat itu pahalanya akan terus mengalir gitu. Nah mungkin alhamdulillahnya itu berkah digitalnya tuh di situ bisa tercover di beberapa tempat yang mungkin tidak pernah ada kegiatan Salimah di sana, malah bisa jadi ikutan. Itu yang bedanya. Karena nih Kak bergerak dari menjadi wanita muslimah yang adaptif dan kreatif.
Apa nih kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari nih Kak, untuk jangan terjebak, misalnya kayak seperti Kakak bilang tadi bahwa kita harus menerima nih, atau seperti tadi kita mengumpat dengan keadaan, atau mungkin kita jadi buntu pikiran kita karena keadaan dan sebagainya. Karena memang kita tidak bisa menyangka ya Kak, atau kita tidak terpikirkan seperti Kakak bilang tadi bahwa kita akan dihadapkan dengan keadaan seperti ini. Apalagi muslimah yang mempunyai banyak sekali peran. Apalagi kalau kita aktif di bagai seperti Kakak kan yang aktif banyak sekali kegiatannya, itu bagaimana apa nih yang harus kita hindari, kesalahan-kesalahan yang bisa akhirnya kita terjerumus dan membuat kita jadi tidak adaptif lagi dan berpikir kreatif tadi gitu Kak. Satu sih, turunin ego. Oke, karena wanita ini emang sangat kita kadang-kadang tanpa sadar memaksa lingkungan atau orang lain, meminta orang lain atau lingkungan atau apapun namanya untuk memahami diri kita. Iya, betul. Jadi kita minta dipahamin gitu. Betul, seperti Kak bilang tadi ya, kalau misalnya ke suami kita pengennya suami langsung tahu nih kayak kita misalnya lagi diam. Begitu juga misalnya kalau sekolah mungkin sudah lama wacana orang tua pengen sekali dibuka sekolah gitu kan. Tapi itu tadi kita juga harus realistis tadi kan. Jadi apa namanya, kita tidak bisa meminta lingkungan memahami kita, karena semua skenario bahkan yang nanti 2 menit ke depan kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Betul. Ya kan? Jadi kita nggak bisa istilahnya kayak kepedean bisa merekayasa seakan-akan nggak ada yang terjadi, semua baik-baik aja, nggak bisa. Kita harus, atau misalnya kita merencanakan sesuatu dan berharap semua rencana itu memang terjadi gitu ya kan? Ya, dan memaksa pula gitu. Nah, itu nggak bisa. Jadinya harus menurunkan ego kita, memastikan ke diri kita kalau saat ini tidak bisa kita melulu meminta orang lain, lingkungan sekitar memahami kita. Tapi kita yang memahami orang, termasuk kayak pakai masker sekarang. Mungkin kalau ego kita nggak mau ya Betul. Pengap juga ya Kak dari tadi. Tapi karena kita mikirin orang lain. Dan kita juga tahu manfaatnya tadi ya Kak. Betul, karena kita mikirin orang lain. Oke lah, kita mungkin merasa Wonder Woman nggak kebal virus, nggak akan tertular. Mungkin ya seperti itu ya. Itu kan ego kita. Tapi apakah yakin orang tidak tertular dari kita? Itu seperti itu. Jadinya apa namanya, kalau kita udah bisa nurunin ego tuh gimana caranya? Ya udah berdamai aja. Berdamai aja dengan situasinya ya. Begini, kalau saya sih ada optimisme gini orang Sumbar ini kan pernah kena bencana ya 11 tahun yang lalu kan. Betul. Gempa. Betapa sangat adaptifnya kita terhadap gempa. Harusnya kita gelombang kedua ini setelah dihadapkan dengan bencana gempa dan sekarang kita berhadapan dengan bencana corona ini, harusnya bagi saya kita mentalnya lebih terlatih. Saya waktu gempa itu baru 40 hari tinggal di Padang. Dan jujur saya salutnya kenapa? Tidak ada yang berlama-lama bersedih, langsung semua dibangun, diperbaiki, dirapikan, dibersihkan, dan kehidupan berjalan normal lagi. Ya paranoid pastilah ya, ada takut main-main ke pantai, takut apa, tapi lama-lama udah adaptif. Bahkan saking adaptifnya kita sudah memperhatikan sekarang struktur bangunan rumah itu berlaku adaptif tuh tanpa disadari ya Kak, karena disadari. Permasalahan yang tadi kita hadapi, bencana yang kita hadapi tadi ya Kak. Betul, jadinya udah nggak main-main lagi nih, nggak ngeremehin, bangun rumahnya harus seperti ini biar tahan gempa, harus seperti ini. Itu sebenarnya salah satu perilaku adaptif. Jadi saya masih ada optimisme ya, kita masyarakat Sumbar bisa lebih ini lagi, bisa lebih mampu lagi menghadapi pandemi ini. Karena kita bandingkan di beberapa daerah lain di Indonesia ya, saya merasa yang recovery-nya cepat kok. Sumatera Barat recovery-nya cepat gitu. Kita dalam waktu sebentar aja di Pariaman udah terbangun lagi, rumah, sekolah udah terbangun lagi. Jadi yuk, kita kan punya mental yang seperti ini sebenarnya kan sebagai orang Minang. Ayo kita sama-sama bangkitkan lagi semangat itu gitu loh. Jadi kita kalau kita kompak, insya Allah nih pandemi berlalu kok. Kita kompak. Kalau masalah kita masih pada belum kompak, itu masalahnya. Masih ada yang cuek, masih ada yang lalai. Coba kita menahan ego sebentar ya. Nah itu berapa adaptif. Jadi sama-sama. Nah itu kalau kita udah adaptif tadi, sudah menurunkan ego, lapang dada jadinya kita. Gampang kita nerima selanjutnya. Pokoknya saya kuncinya itu aja 11 tahun yang lalu kita pernah mengalami ini. Apakah harus selalu sejalan nih Kak antara adaptif dan kreatif ini? Nah itu setelahnya, ketika kita sudah beradaptasi, mudah bagi kita untuk mengkreasikan sesuatu gitu loh. Seperti gini, seorang ibu
pengen nih bantu keuangan keluarganya, Iya, tapi betul. sibuk sama ngurusin anak belajar di rumah, masa nggak punya waktu deh. Nah, kalau dia sudah bisa beradaptasi dengan urusan anak-anak di rumah, dia bisa mencari celah untuk kreatif. Contoh apa? Ibu pasti nyiapin makan nggak di rumah? Pasti Selalu nyiapin ya, makan Kak? kan? Bisa nggak makanan yang disiapkan buat anaknya itu berdaya nilai jual? Oke, dikreasikan lagi dan akhirnya dijual ya? Iya, kan sekalian judulnya. Jadi sebenarnya jadi nggak buntu gitu loh. Anak butuh cemilan nih di rumah, anak kan 24 jam di rumah sekarang kan. Iya, betul. Nah, betul kan? Yang biasanya jajan di luar di sekolah, sekarang harus ibu yang menyiapkan ya, Kak? Iseng-iseng di dapur, bikin-bikin kue, bikin-bikin camilan, ternyata anak-anak nguji enak. Bisa nggak cuma menambahkan 2 kali adonan lagi untuk menjadi produk. Oke. Nah, Dan membantu. kreativitas di situ. Tapi kalau orang tuanya sudah merasa kusut dengan urusan anak, udah merasa buntu, udah merasa nggak mampu beradaptasi, ya jangankan mikirin bikin berkreasi makanan, mungkin udah bisa makan siang aja anaknya udah alhamdulillah gitu kan, ada yang masakin seperti itu gitu. Jadi kuncinya untuk tahap selanjutnya, kalau sudah bisa beradaptasi, mampu berkreasi. Oke, tanpa disadari itu secara tidak langsung ya, Kak? Iya, betul. Seperti tadi juga Kakak bilang, akhirnya Kakak bisa belajar cara membuat poster bersama anak. Betul. Dan kita belajarnya juga dari anak ya, Kak? Iya, betul. Itu jadinya. Tapi menerima dulu semua dulu kondisinya. Udah menerima dulu kondisinya. Jadi kalau semua sudah menerima, udah sepakat satu persepsi, udah duduk konsepnya, lanjut, what's next? Ayo kita ciptakan suasana-suasana baru lagi di rumah gitu. Itu sih kuncinya. Oke, terakhir nih Kak, apa nih kesimpulan pembahasan kita hari ini terkait dengan tema menjadi wanita muslimah yang adaptif dan kreatif? Oke. Apa yang bisa ditarik nih, Kak? Kuncinya, balikin ke ayat Quran, surat Arab tadi, ayat 11, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau bukan dia sendiri yang berubah. Betul. Jadi jangan pernah memaksa orang lain, lingkungan lain untuk memahami kita. Kita yang bergerak, kita yang berusaha, kita yang harus maju. Dan salah satu lagi spot ini promosi buat Salimah. Silahkan kalau merasa ingin mencari satu ide, ingin ada motivasi diri, silahkan cek IG kami. Oke, apa tuh IG-nya, Kak? Salimah Kota Padang. Salimah Kota Padang. Silakan bergabung. Mudah-mudahan ada aura positif yang bisa sampai ke pemirsa semua. Itu aja. Di situ banyak pembelajaran juga ya, Kak? Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Betul, betul. Nah, itu pemirsa pembincangan kita hari ini terkait dengan menjadi wanita adaptif, wanita muslimah yang adaptif dan juga kreatif. Karena memang ketika kita sudah mampu beradaptasi, mampu menerima keadaan dengan poin-poin, banyak poin yang tadi harus diperhatikan ya, Kak, hingga akhirnya yang terakhir itu harus fokus, itu yang pertama. Dan tentunya apalagi seorang wanita itu harus menurunkan egonya ya, Kak. Betul. Sedikit turunkan saja egonya dan memahami keadaan, memahami posisi kita sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang teman, dan mempunyai banyak teman-teman lingkungan juga kita harus hadapi itu saya, Kak. Betul. Oke, dan ini pemirsa, karena kita terbatas waktu, dan untuk Kak, terima kasih Kak udah kesempatannya memberikan Sama-sama. pembahasan kepada para pemirsa di rumah. Dan pemirsa, saatnya saya Samarsita harus pamit mewakili kru yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.